Ahlus sunnah wal jamaah ini cakupannya ada 4. Ini saya sudah sering sampaikan karena sudah lama, udah hampir 2 bulan ya kita nggak aktif, jarang kajian. Ahlus sunnah itu sesuai dengan hadis Jibril, hadis Sahih Muslim pertama, bab pertama, nomor pertama, Kitabul Iman, bahwa beragama itu mesti pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga ma'rifah, yang keempat akhir zaman. Ada 4 Pak. Pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga ma'rifah, yang terakhir akhir zaman ya. Apa maksud yang pertama? Ini kesimpulan daripada hadis itu, hadis 2 halaman ya, saya simpulkan aja ya. Pertama akidah, yang kita sebut hari ini rukun iman. Rukun bahasa Arab artinya tiang ya. Dan dalam rukun tersebut Sayyidina Nabi SAW menyebutkan bahwa iman itu artinya tasdik di qalbu. Ini hati-hati. Ini orang kadang-kadang nanti akan menyebut beda iman cuma karena beda mazhab dan politik. Karena sudah mau dekat 2024, saya ingatin lagi Pak ya. Apa itu iman? Tolong dihafalkan. Iman itu dibagi 2. Pertama asal, pokok, yang kedua cabang. Asal iman, bahasa Arabnya aslul iman at-tasdiq. Pokok iman, asalnya iman adalah membenarkan atau percaya. Percaya kepada Allah? Percaya Pak? Percaya dengan semua kesempurnaan Allah? Masalah nanti kita berbeda makna Allah istawa, itu lain cerita. Yang penting percaya kepada Allah dan semua kesempurnaan Allah, ada titik. Di zaman sahabat orang tidak pernah berdebat mengenai apa makna Allah turun, nggak ada debat. Apa makna Allah bersemayam, nggak ada debat. Istiwa, apa makna yadun, tangan, nggak ada debat. Semua orang Arab di masa Rasulullah yang sahabat-sahabat mulia semuanya menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh makhluk atau tidak, nggak ada pembahasan. Di Quran cukup dikatakan aku hembuskan ruh, selesai. Nggak ada perdebatan makhluk nggak makhluk. Sekarang orang rame, benar nggak? Ini akidah, percaya kepada Allah. Lalu rukun ke-6-nya paling penting. Jadi yang paling penting itu awal sama akhirnya. Percaya sama takdir. Jadi kalau orang tidak percaya sama takdir, berarti dia percaya sama Allahnya belum benar. Jadi percaya sama Allah sama takdir ini kayak 2 sayap. Sungguh aneh orang yang mengatakan saya percaya kepada Allah tapi dia tidak terima takdirnya. Ini kita ngapa-ngapain pagi ini di barakah ya, Allah hidupkan kita kembali, kita berkumpul, ini izin Allah bukan? Pandemi kemarin terjadi dan itu betul-betul mencekam, izin Allah bukan? Izin Allah. Apa saja semuanya izin Allah. Maka kita mesti ridho apapun yang terjadi. Kita nggak tahu nanti ke depan apa lagi nih virusnya. Wallahu a'lam bishawab. Cabang yang kedua, iman tadi apa? Tasdik, bahasa Arabnya tasdik, membenarkan atau percaya. Percaya itu tidak boleh ada sedikit pun ragu. Ragu sedikit namanya syak. Pembukaan surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah Alkitab, itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi, ragu nggak kepada Allah? Ragu nggak Allah menjamin rezeki kita? Gak usah ragu. Ragu batal imannya. Deh, ya, ragu batal imannya. Udah. Berburuk sangka kepada Allah batal imannya. Ini yang saya sering hikayatkan dalam banyak kisah, dalam banyak kajian. Abu Yazid Al-Bustami
imam kabir disebut Sayyid Taifah. Beliau subuh-subuh biasa Pak zikiran wirid. Imam hafiz Quran, selesai sholat dia lihatin Abu Yazid kok nggak beranjak, udah syuruk dia tetap zikir. Diejeklah oleh si tuan guru ini, tuan imam ini. Apa kata si imam? Pak Yazid, kamu sarapan pakai duit apa hari ini? Pakai makanan apa hari ini? Itu ejekan. Orang-orang semuanya kerja, ente kok nggak kerja? Orang semuanya cari rezeki, kok ente malah duduk-duduk di masjid? Syukran. Jadi si imam hafiz Quran, tapi meragukan rezeki Allah terhadap Abu Yazid. Dia lupa rezeki itu ada dua, ada yang kita cari rezeki, ada yang rezeki cari kita, Pak. Sepakat gak? Dulu waktu Bapak Ibu masih kecil, saudara-saudara masih kecil, rezeki mendatangi kita atau kita yang cari rezeki? Sebenarnya hatta al-yawm sampai sekarang begitu. Cuma kita kegeeran, kita ngerasa kita lah yang kerja, padahal Allah lah yang menghantarkan rezeki itu. Inilah makna wa mimma razaqnahum yunfikun. Di antara apa yang kami rezekikan kepada mereka, kami yang beri rezeki, mereka infakkannya. Nahnu narzuqukum, kamilah yang memberi rezeki kamu. Cuma kan nggak kelihatan begitu ya, karena kita terhijab, terhalang untuk memandangnya. Coba ingat-ingat waktu kecil. Dulu kayaknya nggak ada yang ingat, termasuk aneh nggak ingat. Di perut ibu kita dulu gimana Pak? Ibu-ibu ada yang ingat nggak ngapain anaknya waktu di perut? Apalagi kita, nggak ada yang ingat. Ada yang ingat Pak? Dulu ngapain minum air ketuban? Ya? Ibu cuma makan. Siapa yang alirkan rezeki kepada jabang bayi di dalam? Bukan sang ibu. Itulah kinerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayi kalau lapar pakai GoFood nggak Pak? Atau nelpon nggak? Atau cukup? Ya. Kadang-kadang nggak perlu begitu, ibunya sudah tahu kapan untuk menyusui anaknya. Itu cara Allah menghantarkan rezeki. Sampai sekarang begitu. Jadi rezeki itu kata Sayyidina Ali, ada kalanya engkau yang mencarinya, yang engkau lihat. Ada kalanya engkau dicari olehnya. Ya, termasuk jodoh. Jodoh itu bagian rezeki. Bagian rezeki Pak. Ibu yang belum berjodoh. Dan rezeki itu terbagi dua. Ada rezeki madi, materi, ada rezeki ghair madi, rezeki keruhanian. Apa contohnya rohani? Kajian-kajian yang dapat menenangkan kolbu, melapangkan pikiran, itu termasuk kajian-kajian yang disebut rezeki rohani. Imam kita hafiz Quran, itu rezeki rohani. Ustadz kita ngerti isi Quran, itu lebih tinggi lagi dari hafiz. Jadi bapak yang beruntung secara rezeki zahir, rezeki materi, berbagilah dengan mereka yang dapat rezeki batin. Ya, yang dapat rezeki batin membagi ilmu rohaninya, yang dapat materi berbagi materinya. Itu baru disebut saudara. Ya, baru disebut saudara. Makanya di dalam Al-Quran hadisnya, kalau di hadis lebih jelas, man katama ilman uljima bilijabin minan nar. Orang yang menutup-nutup ilmu padahal ilmunya sudah diminta keluar, akan dicambuk, dipukul dengan alat pukul dari api neraka. Maka saya kalau sudah masuk ke bab ilmu dan ada orang memintanya, saya nggak boleh tutup juga, kecuali tidak pantas dibuka. Maka kita katakan, kamu datang ke tempat saya hari ini, hari itu, nanti saya jelaskan. Nah itu ya. Satu kali saya berguru kepada Syekh Badi' Sayyid Al-Lahab,
ngaji ilmu hadis. Lalu saya bertanya bab yang ternyata itu bab pertengahan di kitab. Kita baru seperempat. Apa kata beliau? Isbir ya akhi. Sabar tuan. Ya. Sabar saudaraku. Ya. Insyaallah ba'da salasati abwab ya, sanatakallam. Setelah 3 bab nanti kita akan ngomongin masalah itu. Ini orang baru hijrah udah berani ngomong sunnah bid'ah. Padahal sunnah bid'ah itu bukan wilayah orang awam. Sunnah bid'ah wilayah ahli hukum. Ibu kan rajin ngaji ya. Tapi kalau disampaikan dari bapak-bapak, dari ibu-ibu, agak ribet. Bapak ibu yang makan Allah, jamaah subuh yang diberkahi Allah, itu akidah. Nah, cabang keduanya, tasdik itu punya cabang dia nanti, namanya ikrar dan amal. Jadi iman itu tadi ada pokok, ada cabang. Ikrar, kita ikrarkan, saya beriman, saya percaya. Lalu kita beramal. Tolong diingat, ikrar dan amal zahir ini bisa bertambah, bisa berkurang, bisa naik, bisa turun. Tapi tasdik, percaya di qalbu, tidak boleh bertambah, tidak boleh berkurang. Maka iman yang pokok tidak boleh naik, tidak boleh turun, mesti dia stabil. Tapi iman dalam pengertian ikrar, zikir, amal, dia boleh naik, nambah, boleh kurang atau turun. Bapak malam tadi tidak tahajud, berarti iman amalnya lagi turun. Tapi boleh saya dengan kurangnya zikir lalu berkurang yakin. Nah, kebanyakan orang awam di sini. Turunannya nanti apa? Turunannya nanti sampai ke bab bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Ini termasuk ke amal. Ahlus sunnah membedakan tadi yang pokok dan cabang supaya apa? Nanti kalau berbeda aliran politik, berbeda mazhab, bukan berbeda iman. Ini masuk kota Depok apa Jaksel? Depok. Oh, sama kita berarti Pak ya. Beda politik, beda iman nggak? Gimana? Tapi kita pernah diuji masalah ini nggak? Cuma karena beda politik, kita kemudian menganggap beda iman. Dan itu masalah di semua negeri orang-orang Islam. Yang kedua, tadi akidah, yang kedua ibadah. Ibadah inilah yang diriwayatkan oleh ulama mazhab. Muncullah 4 mazhab. Di sini tadi pakai kudut? Pakai. Orang yang salah faham dikira, oh itu Imam Syafi'i. Yang tidak faham menganggap berkunut itu cara sholat Imam Syafi'i, bukan cara sholat Nabi. Nah, ini logika yang kacau. Nabi itu cara sholatnya sangat kadang boleh berkunut, kadang tidak berkunut. Nah, Imam Syafi'i karena ada 2 riwayat yang berbeda, beliau mengambil satu riwayat bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan kunut sampai wafat. Beliau ngambil riwayat itu. Atas dasar itulah dari mazhab Syafi'i, kemudian kunut menjadi salah satu hal yang utama di waktu subuh. Beliau tahu kalau ada riwayat bahwa Nabi tidak berkunut, ngerti. Cuma ada riwayat bahwa Nabi tidak meninggalkan kunut hatta yafruqa minad dunya, sampai kemudian wafat. Ya. Bapak sering menyebut hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Itu namanya riwayat teks hadis, mazhab Imam Bukhari, mazhab Imam Muslim kalau boleh disebut. Itu riwayat teks hadis. Pemahaman hadis itu diriwayatkan lewat ilmu fiqih, pemahaman hukum. Maka jika disebut mazhab Syafi'i, boleh juga kita artikan pemahaman yang diriwayatkan Imam Syafi'i yang bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang bermazhab Syafi'i ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana orang ikut Imam Bukhari ikut
Rasulullah. Ngapain ikut Syafi'i Bukhari aja? Ada yang ngomong gitu? Imam Bukhari murid dari muridnya Imam Syafi'i. Jangan kebalik-balik. Beliau berguru kepada Al-Humaidi. Al-Humaidi adalah murid dari Imam Syafi'i. Kita ngiranya Bukhari sezaman sama Nabi. Enggak. Yang lebih dekat zamannya dengan Nabi Imam Syafi'i. Ya. Dan yang ketiga, ma'rifat. Ma'rifat inilah yang melahirkan satu ilmu yang disebut tasawuf. Semoga di sini sudah ada ustadznya yang mengajar tasawuf. Udah Pak. Udah ada ya? Sejam tak? Dan yang afdal pakai kitab. Belajar tasawufnya pakai kitab. Risalah Kusyairiyah kah, Mukhtasar Ihya kah, Bidayatul Hidayah, apa saja. Yang penting ada kitabnya, biar nggak ngulang-ngulang. Saya alhamdulillah semenjak dari 2015 sampai sekarang concern menghidupkan kajian berbasis kitab, walaupun di masjid, walaupun audiensnya tidak bisa baca kitab, nanti kita terjemahin. Ya, masa saya suruh bapak nyantri kan? Nyantri udah tua-tua gini kan lucu. Mau dimarahin gimana? Ya, ketemu saya santri saya kemarin, nggak pernah ke luar negeri Pak, tapi sekarang jadi translator Syekh dari Palestina. Karena dulu hampir setiap hari sama kita ajar 1,5 jam sampai 2 jam dalam bahasa Arab. Jadi saya belajar bahasa Arab dan praktek itu enggak pekan Arab gitu, enggak. Sehari cukup 2 jam, 1 jam. Itu sudah cukup. Kita bersyukur, alhamdulillah. Enggak pernah kuliah di luar negeri, tapi menerjemahnya alhamdulillah lebih bagus. Alhamdulillah ya. Ini ilmu ma'rifat. Ma'rifat artinya mengenal Allah dengan qalbu atau ruhani. Ilmu ini puncak daripada Islam, iman atau ibadah dan akidah. Jika bapak, ibu, saya tidak mengenal Allah, maka sholat subuh terasa beban. Berzakat, bersedekah terasa beban. Tapi kalau sudah kenal Allah, jangankan subuh, tahajud pun terasa ringan. Duha terasa nikmat. Bersedekah terasa candu. Udah begitu belum Pak? Belum ya? Berarti belum kenal Allah tuh. Baru percaya doang, belum kenal. Kenal belum, percaya udah. Dalam bahasa Arab itu berbeda ma'rifat dengan i'tiqad. I'tiqad diyakini, dipantapkan, sedangkan ma'rifat knowledge-nya, pengetahuannya. Mengenal Allah ini ada caranya. Ada dengan fisik, kita lihat alam, kita katakan ini perbuatan Allah. Nah, inilah wilayah sains. Agak lebih tinggi filosof atau orang-orang yang ahli-ahli ilmu hikmah, bukan ilmu hikmah, hikmah kebijaksanaan. Mereka menggunakan akalnya. Atau ahli kalam, ahli aqidah. Mereka mengenal Allah dengan akal. Tapi akal ini tidak bisa memikirkan sesuatu yang tidak pernah terlihat. Pernah melihat Allah, dia perlu menganalogkan, mencontohkan Allah itu gimana. Seperti bapak ini, kalau diceritakan masalah suatu benda makanan yang belum kita makan, teman kita kasih contoh, rasanya mirip ini gitu. Contoh buah yang nggak ada di Indonesia tapi ada di Eropa, buah apa Pak? Itu blueberry ya. Bener nggak ada kan di Indonesia? Terus kita bilang mirip sama anggur, kebayangnya anggur. Itu akal begitu. Akal seperti itu. Ya, akal perlu contoh-contoh analog. Tapi kalau mengenal Allah lewat akal capek, karena Allah tidak dapat dipikirkan. Bapak coba mikirin Allah, gila. Dipastikan gila. Allah itu hanya dapat dirasakan.
Nah, rasa itu hanya muncul dari ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini urusannya ruh, mesti belajar kepada orang yang mengerti ruh, kolbu. Yang paling mengerti ruh dan kolbu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang terhubung kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ini jika dalam ilmu ibadat namanya mazhab, dalam ilmu tasawuf disebut thariqah. Jadi jangan alergi kalau nyebut thariqat gitu. Jangan kemudian terstigma dalam hati thariqat Naqsyabandi yang duluan puasa, bukan. Ya bener ya. Itu kita udah kena racun berita itu. Thariqat gila gitu, belajar tasawuf gila untuk orang tua. Itu tua-tua belum belajar tasawuf. Ya bener ya? Belum Pak ya? Tar aja ya. Saya punya guru umur 80 ngajak muridnya belajar zikir dari masa tahun umur mereka masih 20-an. Sekarang umur muridnya sudah 70, beliau 80. Apa kata beliau? Yuk belajar zikir yuk, talkin zikir yuk. Apa kata muridnya? Nanti aja tua Pak Kiai. Dilupa umurnya sudah 72, 74. Karena kebiasaan ngomong, pakai ntar aja tua, udah pensiun. Sekarang bubar pengajiannya, karena guru saya sudah nggak sanggup jalan-jalan jauh. Belajar hikam, sama belajar Ihya Ulumuddin, ya, 1-2 kitab yang luar biasa. Nah, jadi jangan diundur-undur Pak untuk belajar. Jangan diundur lagi. Kita nggak tahu nasib kita gimana ntar. Ya. Ntar kalau ada pandemi baru lagi, udah nggak bisa keluar lagi, nggak boleh kumpul lagi. Ya. Ilmu ma'rifat ini diturunkan lewat ulama-ulama tasawuf. Ulama tasawuf ini berbeda dengan thariqah. Nah, tasawuf itu ujungnya mengenal Allah, beriman. Kalau thariqah baru metode. Maka jangan heran jika ada orang berthariqah masih tengkar. Thariqat A merasa lebih baik dari thariqat B, karena thariqah belum tentu sampai kepada tasawuf. Tasawuf itu ujungnya akhlak kepada Allah, akhlak kepada makhluk. Kalau thariqat baru metode. Maklum mereka baru masuk dalam dunia metode, bisa jadi sukses, bisa jadi tidak. Jadi jangan heran juga nanti ya, yang tengkar nanti orang thariqat, dimaklumi karena mereka belum semuanya bertasawuf ya. Tapi semoga semuanya Allah sampaikan, amin ya rabbal. Dan terakhir, semoga ini jadi kurikulum di masjid ini, belajar tentang akhir zaman. Mengenal akhir zaman kaedahnya cuma satu, tidaklah yang ditanya. Jadi Nabi ditanya mengenai kapan kiamat, Nabi jawab, tidaklah yang ditanya lebih mengerti daripada yang bertanya. Apa maknanya? Kapan kejadian keluarnya Dajjal, munculnya Al-Mahdi? Ini ada hoax Pak, saya dituduh orang Al-Mahdi. Yang benar nama teman saya Mahdi, benar-benar. Itu hoax, super hoax ya. Al-Mahdi itu pasti seorang Sayyid Habib. Saya bukan Sayyid, saya bukan Habib, maka sudah batal, nggak masuk kategori. Al-Mahdi itu kriterianya orang yang paling kenal Allah. Saya bukan orang yang paling kenal Allah. Saya cuma kebetulan ya dapat guru-guru yang membimbing ke jalan Allah. Ya. Maka yang membuat hoax ini atau meyakini itu, tolong dihapus kembali, tolong ditarik kembali. Ya, jangan anggap kita Al-Mahdi. Kita hanya merindukan. Semoga kalau umur panjang kita bertemu dengan imam tersebut dan kita ikut beliau. Dalam akidah Ahlussunnah, salah satu akidah Ahlussunnah bahwa Nabi Isa pasti turun, Imam Mahdi keluar, Dajjal muncul. Hadisnya sahih semua. Hanya orang-orang belakangan yang mengatakan wah itu definisinya begini, itu urusan dia lah. Ya. Bagaimana caranya nanti? Karena belum terjadi, kita belum bisa jawab.